wabarakatuh. Hai. How are you today, Salih and Salihah? Nah, apa kabarnya Salih dan Salihah di rumah? Semoga Salih dan Salihah di rumah selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula beserta ayah dan bundanya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali bersama Miss Wulan di pembelajaran tematik. Are you ready, kids? Here we go. Salih dan Salihah, hari ini kita akan mencari tahu tentang apa ya? Math menghitung luas dengan satuan tidak baku. Tema 6, subtema 4. Are you ready, kids? Oke, kita mulai ya. Let's concentration. Baik Salih dan Salihah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Oke? Hands on, pray and bend your hands, let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Thank you Salih and Salihah sudah berdoa bersama. Nah, Salih dan Salihah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Apa itu satuan tidak baku? Nah, Salih Salihah sudah tahu ya? Sudah tahu belum? Nah, Miswan mengingatkan kembali ya. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda bisa menghasilkan pengukuran yang berbeda. Contohnya, misalnya teman-teman mengukur panjang meja itu menggunakan jengkalnya teman-teman. Nah, dan contohnya itu adik teman-teman itu mengukur panjang meja juga dengan jengkalnya. Nah, pasti beda kan ukuran jengkal teman-teman dan adiknya. Nah, jadi itu yang disebut dengan satuan tidak baku. Jadi, satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Nah, baik, satuan tidak baku dapat digunakan untuk mengukur yang pertama, luas suatu benda atau luas bangun datar. Jadi, satuan tidak baku itu digunakan untuk mengukur luas suatu benda atau luas bangun datar. Nah, teman-teman masih ingat kan contoh-contoh bangun datar? Nah, betul. Oke, sekarang kita lanjut. Luas merupakan daerah di dalam bidang datar. Luas dapat dinyatakan dengan banyaknya persegi satuan yang menutup suatu bangun datar tanpa celah. Diulang ya, luas dapat dinyatakan dengan banyaknya persegi satuan yang menutup suatu bangun datar tanpa celah. Nah, ini adalah macam-macam alat ukur satuan tidak baku untuk mengukur luas suatu bangun datar. Yang pertama, petak satuan atau persegi satuan. Petak satuan atau persegi satuan. Nah, ini contoh gambarnya. Ini adalah persegi satuan ya. Kemudian yang kedua ada benda konkret yang ada di sekitar kita, seperti kertas origami.
Nah, ini Soli dan Soliha sudah tidak asing lagi ya dengan kertas origami. Ternyata kertas origami itu bisa juga dipakai sebagai alat ukur satuan tidak baku untuk mengukur luas suatu bangun datar. Nah, sekarang Miss Wulan akan memberikan info penting untuk Solih and Saliha. Nah, di sini coba diperhatikan gambarnya ya. Ada tanda persegi. Tanda ini menggambarkan satu persegi satuan. Gambar yang pertama ya, Miss Wulan ulangi. Tanda ini menggambarkan satu persegi satuan. Kemudian gambar yang kedua, nah itu ada tanda ini menggambarkan setengah persegi satuan. Nah, kemudian gambar yang ketiga itu ada dua segitiga sama kaki ya. Nah, sama dengan satu persegi satuan. Nah, ini diingat baik-baik ya. Jadi nanti Solih dan Solihah bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan luas suatu bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Are you ready, kids? Here we go. Nah, ini soal latihan yang pertama. Nah, apa yang Solih dan Solihah lihat? Ya betul, di sini ada gambar yang seperti kipas ya. Nah, kita akan menghitung luas bagian yang berwarna merah, titik-titik persegi satuan. Nah, ada berapa persegi satuan yang membentuk gambar yang berwarna merah? Nah, ayo kita hitung. Yang pertama, satu persegi satuan. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi luas bagian yang berwarna merah adalah 11 persegi satuan. Jadi ada 11 perseginya yang membentuk gambar tersebut. Bagaimana, kids? Mudah? Nah, betul sekali, sangat mudah ya. Jadi kita hanya tinggal menghitung perseginya yang membentuk gambar. Nah, masih berlatih? Ayo berlatih. Nah, second questions. Nah, sekarang Miss Wulan punya gambar. Di sini ada gambar yang berwarna biru. Luas bagian yang berwarna biru adalah titik-titik persegi satuan. Ada berapa ya? Nah, di sini ada yang berbentuk segitiganya juga ya? Oke, masih ingat tadi yang info pentingnya? Oke, kita hitung bersama ya. 1, 2. Nah, ada berapa persegi satuannya? Baru ada 2. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar ada 8 persegi satuan? Nah, belum ya, belum selesai karena ada bagian di atas yang belum kita hitung. Coba, masih ingat tentang info penting yang tadi? Nah, coba lihat di gambar yang ketiga. Nah, yang menyerupai segitiga sama kaki. Jika ada 2, itu sama dengan 1 persegi satuan. Nah, kebetulan di gambar yang berwarna biru ini ada 2 segitiga sama kakinya. Nah, 2 itu 2 persegi, 2 segitiga sama dengan 1 persegi. Nah, jadi ini adalah 1. Kita tulis ya, 9. Nah, karena ada 2, jika disatukan itu membentuk
persegi. Jadi, luas bagian yang berwarna biru adalah 9 persegi satuan. Bagaimana Soli dan Solihah? Mudah? Nah, benar, sangat mudah. Sekarang kita akan masuk ke tugas. Nah, Soli dan Solihah, tugas hari ini adalah, nah ini dia, perhatikan gambar berikut. Berikut ini gambar bagian-bagian sekolah. Ada yang berwarna kuning, hijau, biru, ungu, dan merah. Nah, isilah titik-titik di bawah ini sesuai gambar. Jadi, Solih dan Solihah mengisi titik-titik di halaman 193 itu berdasarkan gambar yang ada di halaman 192. Nah, untuk nomor 3, ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru. Itu yang ada 2 perseginya ya, yang di bawah. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah lapangannya itu lapangan hijau, yang berwarna hijau itu ada di tengah-tengah ya. Nah, jadi di buku teman-teman itu kurang jelas warnanya. Nanti boleh dilihat di video Miss ya. Oke, Soli dan Solihah, ini adalah tugas hari ini. Ada di tema 6, halaman 192 dan 193. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for watching Soli and Solihah. Nah, sebelum Miss Ulan tutup, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video.